Harley itu harganya juga ajaib ya. Ajaib. Makin Ajaib tua makin mahal ajaib banget. dan kalau saya sih ngalaminnya bahwa beli motor Harley itu investasi. Ya, Ya kan? banget. Investasi. Banget, investasi banget. Perjalanan menuju ke tempat daripada lokasi itu tanah longsor lagi. Oh, Banyak tanah longsornya. iya, iya. Itu kita lewati di situ jalan tengah malam. Ada bayangkan di tengah malam melewati itu nggak ada lampu. Kita mesti harus tahu, Bro. Nenek moyang kita itu pelaut, ya kan? Iya, iya. Bukan biker, Iya. ya kan? Jadi kita harus pelajari. Iya. Kita menjadi biker itu harus seperti apa? Kecuali kalau nenek moyang kita adalah biker, mungkin kita udah terbiasa. Oh, kita udah tahu lah nenek moyang kita kan dulu kalau pakai motor begini kan. Oke, brother and sister, kita menyambung lagi pembicaraan yang makin menarik nih dengan Opung dan Jiron. Oke, kita tadi sedikit bahwa Sportster tahun 61 itu menjadi media ya ke HDCI Bandung ya, Iya, kayak gitu. iya. Nah, yang saya tahu brother ini kan pergerakannya cepat, tiba-tiba dari Sportster ketemu lagi, loh ada Electra, Iya. tiba-tiba ke motor gede yang Iya. touring gitu ya. Iya. Wah, ini makin serius nih. Asik. Ya kan, terus kemudian sempat juga saya karena off juga di dunia motor, tiba-tiba ketemu lagi udah ke Ultra. Nah, itu prosesnya seperti apa nih? Jadi gini, brother, dulu memang dibelikan sama ayah saya itu kan supporter awalnya, ya kan. Kemudian karena kelihatannya touringnya agak jauh, kelihatannya mesti yang motornya agak besar, Betul, touring kan. betul, Gantilah sama Electrapolis dulu. Oke. Electrapolis. Ganti sama Electrapolis. Masih sedikit minta tolong sama Iya. ayah nih kan, nambah dari itu kan karena cukup jauh. Beli Electrapolis, nah dari Electrapolis itu seringlah touring kan, Oke. keluar kota apa segala macam. Ya itulah namanya berteman semakin banyak. Nah, banyak yang agak tertarik nih kelihatannya. Iya, iya, oke. Wah boleh nih, wah, harga agak lebih, lepas, jual, oke. ganti, dapat yang harga miring lagi, gantilah Electrapolis, ganti ke Ultra, ya Ultra, kan? iya. Ganti Ultra saya Ultra dapat dari Sumatera tuh, dari Lampung. Ultra, touring lagi sana sini, dandanin bagus, ada tertarik lagi nih, jual, jadi jual beli. Alhamdulillah memang ada darah pedagang ya. Jadi agak nambah ningkat tahun, naik dari Ultra ganti ke Elektranya tahun lebih baru. Elektra dandanin cocok, ada temen yang suka, Jual harga lagi. bagus, jual. Iya, iya. Lepas ganti terus Oke. naik. Nah, dengan naiknya seperti itu ya ngikutin lah sampai ke di organisasi juga Betul. tambah luas kan, Iya, jadi iya, iya. teman. Oke, nah ini uniknya di dunia motor, terutama motor Harley ya. Harley itu harganya juga ajaib ya. Ajaib. Makin Ajaib. tua makin mahal Ajaib banget. dan kalau saya sih ngalaminnya bahwa beli motor Harley itu investasi. Ya, Ya kan? banget. Investasi. Banget, investasi banget. Nah ini di untold story dari seorang brother Jiron ya, bahwa motor yang berubah tiba-tiba ganti lagi motor itu ternyata ada yang mengasah keterampilan dalam berbisnis juga. Ya kan? Dagang. Ya kan? Sempat juga tadi 48 ya. 48, jadi sempat. Jadi kita pas ganti-ganti itu satu motor dapat jadi dua motor nih. Iya. Satu tapi motor kecil ya. Oke. Road Glide sama Road King sama 48. Iya. 48 lepas lagi ganti sama Road Glide. Road Glide, Road iya. Glide. Wah, jadi kelihatan agak menarik nih Iya, ya. iya. Karena memang Harley ini ada keunikannya gini. Temen saya sendiri dia beli baru, ya kan? Dulu beli baru harga 400 sekian lah ya. Itu harga baru loh. Begitu 2 tahun 3 tahun kemudian dia mau jual, harganya di atas harga baru. Itulah. Kan gila, itu Iya, apa iya. itu kayak. Iya. Saya rasa sih kalau Rare kita item. benar-benar ngerti Harley ini
investasi banget. Betul, betul. Investasi. Iya, nih. iya. Benar, investasi. Ya. Ada lebih putar naik terus. Iya, iya, iya. Oke. Nah, ini oke, menarik ya. Jadi hobi, kemudian bisnis berjalan, ya kan? Iya. Terus pergaulan juga berjalan, jadi lebih happy ya, kayak Lebih Opung. happy. Opung juga jadi alhamdulillah Sehat sampai terus. sekarang sehat terus ya. Mau 78 loh ini. 70 ya, 77, 78 ya. 77, bulan Maret tahun depan ini 78 umurnya. 78 ya, oke. Yang mungkin di kalangan bikers ini di Indonesia termasuk Opung ini adalah yang paling senior mungkin ya. Lumayan. Yang seumur Beliau. sekarang 77 Masih touring. masih touring terakhir itu ke Krui. Ke Krui. Ke Krui ya, Lampung ya. Oh, Wih. Lampung Utara ke atas. Lampung Utara. Arah ke Bengkulu. Iya ya, bersama Brotherhood. Iya, bersama Brotherhood. Oh. Baru bulan akhir bulan kemarin. Iya iya iya. Tapi saya tadi agak surprise juga. Ternyata menggunakan street ya, street Iya, 500. Street 500. Street 500. 1500 jalan. Woi. Keren. Masih Oke. sehat lagi. Iya iya iya. Nah itu gimana Opung? Bisa diceritakan sedikit mungkin Perjalanan. touring yang terakhir yang kemarin itu ke Lampung? Ya, kalau menurut pengalaman saya selama saya bermain motor, memang kalau kemarin itu merupakan salah suatu touring yang paling jauh. Oh iya. Dan karena sekaligus Iya, iya. itu sampai dengan 750 km. Wow. Itu kita tempuh tanpa menginap. Tanpa nginap ya? Tanpa menginap. Ah. 750 itu kita nginap hanya di kapal tok Iya iya. penyeberangan. Selanjutnya itu terus kita riding sampai tujuan. Ah, iya. Dan yang paling berkesan bagi saya, kebenaran ada salah seorang daripada anggota kita Brotherhood itu ya akan masuk. Iya iya. Jadi belum jadi Pirkin, belum jadi prospek, belum Iya, jadi capros baru ya. mau ini gitu. Iya iya iya. Nah, kebenaran dia pakai motor Ariel, nggak ada lampu, nggak ada lampunya. Di ada lampu ya. Nah, sedangkan perjalanan jalan malam. Ah iya. Nah, saya terpaksa membantu dia untuk menyinari, untuk Iya. memberikan Iya, penerangan kepada dia. Iya, iya. Jadi memang agak sulit gitu. Ah. Kalau di tanjakan, saya motornya motor yang tenaga gede, Harley 500, Ya. sedangkan dia pakai motor AJS. Iya. AJS-nya ya AJS kecil. Ah. Jadi sehingga saya mesti nahan gas Iya, iya. begitu. Oh, iya. Jadi kagok sebenarnya. Berat untuk ininya itu. Yang didorongnya malah anak muda ya. Karena kalau Harley itu kan kalau dia pelan nggak bisa, nggak Betul, enak betul, gitu, betul. goyang begini. Iya, iya, iya. Nah, di samping itu perjalanan menuju ke tempat daripada lokasi Ah. itu tanah longsor lagi, Oh. banyak tanah longsornya. Iya, iya. Itu kita lewati di situ jalan tengah malam. Ada bayangkan di tengah malam melewati itu nggak ada lampu, dianya saya mesti mencari dia dari belakang. Iya iya iya. Turunnya tanjakan begini terus berkelok-kelok begitu tuh. Jadi Iya, cukup iya. berkesan gitu Iya, bagi iya, saya itu. Tapi alhamdulillah berkat daripada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Kalau saya bilang itu bukan karena tenaga saya hebat, bukan. Bukan karena tenaga saya hebat gitu. Iya, iya. Tapi itu atas ini daripada Iya, iya. Tuhan yang Maha Kuasa lah. Iya, iya. Bisa melewati 750 kilo dengan umur 77 Iya, tahun iya. tanpa tidur Iya. sampai alhamdulillah di tujuan Iya, begitu. iya. Oke, berarti 24 jam tuh sempat- Itu perjalanannya 1 hari 2 malam. 1 hari 2 malam. Jadi sempat, maksudnya kalau mungkin Karena berangkat dari sini itu jam 9 malam Oh. sampai di Merak jam 6 pagi sampai di tempat tujuan jam 1 malam. Oh, oke. Iya iya iya. Jadi kita hanya istirahatnya ya kalau ada yang motor yang rusak atau bisa Iya. waktu makan, itu aja istirahatnya. Ya, istirahatnya di ini Gitu. ya, pinggir jalan. Ya. Alhamdulillah itu berkat daripada yang Maha Kuasa saya bisa lalui gitu ya, perjalanan itu kenikmatan yang luar biasa itu. Luar Ya, luar biasa. Luar biasa. Perjalanan itu luar biasa. Ya.
Nah, itu justru bisa dirasakan justru di umur-umur yang sudah sepuh, Sudah semua. ya, dan sehat. Itu bahkan anak muda seumur saya mungkin di bawah yang masih muda itu juga belum tentu bisa mendapatkan kenikmatan seperti itu ya, Opung ya. Oke, nah ini cerita nih udah kesana kemari ya kan. Nah saya mungkin pengen lebih ke Brother Jiron ini kan di HDCI ya. Siap. Di HDCI yang notabene kalau dulu kata Papa Paye itu adalah kakak kandung dari Brotherhood. Ya kan? Bersaudara banget. Ya, bersaudara. Ya, kakak kandung. Basic yang memang benar-benar dari HCB, kemudian HDCI tahun 90, kemudian Brotherhood lahir tahun 88, itu seolah kayak kakak adik, ya kan? betul. Kayak gitu. Mungkin bisa disebut juga ayah dan anak. Bisa. Tapi ini justrunya kebalik. Ya kan? Brother Jiron di HDCI, malah Opung sebagai ayah di Brotherhood. Nah, ini saya pengen tahu dulu nih dari Brother Jiron dulu. Siap. Maksudnya di HDCI itu kan berbeda dengan Brotherhood ya. Siap. Ya kan? Apa yang didapat dari berkarir, maksudnya di motor itu berkomunitas di motor sampai detik sekarang hampir 20 tahun lebih ya. 2002, 2001 ya. 2002 anak 2002 ya, 19 tahun. Ya. Nah, itu bagaimana, Brother? Siap. Jadi gini, memang kebetulan saya berkiprah di HDCI, ayah saya Opung ini kan di Brotherhood, itu betul banget. Ya. Kalau HDCI dengan Brotherhood itu saudara kandung lah kan gitu ya. Jadi gini, kebetulan saya juga sekarang di HDCI Pusat, ya kan. Jadi banyak sekali program-program dari HDCI Indonesia ini kita kayak kemarin lah ini rilis yang terbaru ya. Di Indonesia tadi saya utarakan di awal. HDCI Indonesia Rally 2021 360 derajat ini sesuai dengan petunjuk Pak Ketum kami, kebetulan baru juga yang nanti akan dilantik Pak Teddy Minahasa ya? Pak Teddy Minahasa. Beliau juga berikan arahan dan petunjuk mengadakan HDCI Indonesia Rally ini. Kita ada beberapa tujuan. Yang pertama programnya itu adalah untuk memulihkan kepariwisataan Indonesia, ya kan? Jadi kita mengunjungi pariwisata daerah-daerah titik destinasi pariwisata di Indonesia. Kita coba angkat di sana, nanti kan akan di-share di media sosial teman-teman. Kemudian yang kedua meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar, ya kan? Dengan kita nginap di sana, kemudian kita berbelanja, membeli oleh-oleh apa segala macam, itu kan menjadi income buat masyarakat di sana kan. Kemudian yang ketiga, HDCI itu selalu dalam mengadakan touring atau mengadakan event dimanapun juga, kita selalu selipkan bakti sosial, ya kan. Kita berbagi rezeki untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung, ya kan. Kita kemarin melakukan HDCI Indonesia Rally itu sendiri hampir lebih dari 20 ton beras yang kita bagikan. Belum lagi ada beberapa dana tunai yang kita bagikan juga di daerah-daerah. Memang cukup kami juga HDCI, teman-teman HDCI pada saat di sana, Baksos itu cukup kaget-kaget juga. Ada beberapa Baksos yang hanya kita memberikan beras 5 kilo saja, diterima sama masyarakat, mereka tuh sampai dipeluk, sujud, nangis, terharu kan sih kita jadi waduh, sampai sebegininya gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kami juga mengajak lah buat biker seluruh di Indonesia, apapun juga kalian mengadakan kegiatan ataupun touring, walaupun touring pendek, cobalah kita selipkan berbagi buat misi saudara-saudara kita ya. Itu misi wajib HDCI itu ya. Misi wajib HDCI, dan mudah-mudahan itu bisa diikuti juga sama klub-klub motor lainnya. Kita selalu lah kita berbagi buat saudara-saudara kita. Sehingga
kegiatan kita atau event atau touring kita atau rombongan touring kita itu bisa menjadikan lebih bernilai lagi ya. ada manfaat, ada kenangan lagi ya. Nah, Lebih happy lagi ya. lebih happy juga buat Oke. kitanya, membersihkan kita juga. Jadi kan kita touring tuh Ya. apa ya? Ya. Ada berkah lah, Betul, kan betul. gitu Amin, ya. amin. Bermanfaat buat saudara-saudara kita gitu. Ya, siap. Oke. Dari sepak terjang tadi Brother Jiron katakan ada satu nih, saya nanti akan tanya di segmen berikutnya. Itu beliau ini adalah memegang Wasekjen justru di HDCI Pusat. Siap. Betul, ya kan? Ya, Nanti kita HDCI. bahas ya. Oke. Oke, setelah yang satu ini. Tetap stay tune di Hey Bro Motorcycle Channel. Oke, bro and sis, kita masih tetap bersama Brother Jiron dan Brother Opung. Ya. Oke, nah sejauh ini kemudian kabar terakhir dari HDCI ya, yang mungkin beberapa hari lagi akan berangkat lagi ya, Ya. ke etapa berikutnya ke Bali dan NTT. Bali lanjut NTT. Nah, saya terkaget-kaget, brother. Saya kadang-kadang kita bertemu dengan beberapa teman juga, termasuk brother Hugi atau Ya. Baju gitu Ya. Oh, Jiron sekarang udah Wasekjen. Dan Sekjen malah. Sekjen di Pemda Jabar, Jabar, ya, HDCI sama Pemda Jabar. Wasekjen di pusat. Nah, ini yang saya kaget. Nah, itu gimana, brother? Siap. Jadi gini, brother. Di organisasi ini sebetulnya jabatan itu bukan menjadi tujuan utama lah. Betul, betul. Tapi kita itu karena sudah berkiprah di organisasi HDCI ini khususnya, ada rasa cinta terhadap organisasi ini, ya kan? Setelah cinta Berdedikasi ya? Ya. Oke. Setelah cinta itu ada muncul apa ya, bahasa kerennya mah sense of belonging lah terhadap HDCI. Rasa memiliki. Rasa memiliki agak lebih Oke. dalam, ya kan? Ya. Nah, jadi tentunya begitu kita rasa memiliki semakin dalam, kita ingin menjaga, ya kan? Dan tentunya membesarkan lah organisasi ini kan gitu ya. Dulu awalnya saya di 2002 itu 2004 itu paling hanya membantu sebagai panitia di acara Bandung Bike Week pertama tuh, Ya, 2004 betul. ya kan, 2004, di Gasibu dulu. Ya. Kita membantu, ketemulah teman. Kemudian 2006 ada Bandung Bike Week lagi, ikut lagi menjadi panitia. Terus berlanjutan masih zaman almarhum Bapak Pai itu Ya, ketuanya betul, kan. betul. Kemudian dari situ 2011 kemudian ada pergantian ketua. Almarhum Bapak Pai menjadi ketua Pemda Jabar, Kang Joni menjadi ketua HDCI. Ya, Nah, betul. disitulah mulai saya masuk menjadi Wasekjen dulu. Wasekjen, Jadi iya, betul. di HDCI Bandung. Ya, Saya 2 periode kan? Ya, Kang Joni dua Kang Joni periode. dua Ya. periode, oke, ya. Dari situ coba saya sedikit menyumbangkan tenaga dan Iya, pikiran betul, lah betul. untuk membesarkan HDCI khususnya HDCI Bandung ini kan. HDCI Bandung ini terus kemudian sampai akhirnya saya di periode pertama ini Kang Joni akhirnya saya di Sekjen Iya, HDCI Bandung dulu, Kang Joni ketuanya. Di periode kedua Kang Joni masih terpilih kembali menjadi ketua HDCI Bandung. Saya menjadi wakil ketuanya Kang Joni dulu. Oh, iya. Nah, menjadi wakil ketua HDCI Bandung, Iya, Kang Joni ketuanya. Nah, di periode kedua Kang Joni ini saya sering berhubungan dengan teman-teman di HDCI Pusat kan. Di periode kedua Pananan, Iya, Pananan. saya masuklah menjadi pengurus pusat. Oke. Dulu hanya di bidang organisasi. Oh, Oke. iya. Di bidang organisasi. Kemudian setelah itu ada pergantian Kang Joni menjadi ketua, naik menjadi ketua Pemda Jabar. Di HDCI Bandung kan Brother Glenarto Iya. jadi ketua. Saya menjadi ikut dengan Kang Joni di sekjennya, Sekjen Pemda Jabar, ya kan? Ini memang duet ini nggak bisa dipisahkan, ya kan? Oke. Selalu couple. Iya, couple. Setelah itu di pusat juga pergantian nih Ya. Pak Ketum setelah periode Pananan selesai,
kemudian masuk ke periode Pak Teddy Minahasa. Teddy, ya. Nah, di periode Pak Teddy Minahasa ini saya naiklah menjadi wasekjen. Wasekjen. Tapi pada intinya bukan dari kenaikan jabatan inilah tujuan kita ya, tapi sumbangsih kita terhadap organisasi inilah untuk membesarkan. Karena jangan sampai jabatan ini dipergunakan untuk sesuatu hal kepentingan pribadi lah. Kita organisasi hobi, Brad. Jadi organisasi hobi ini bukan mencari profit atau benefit di organisasi ini, tapi kita lebih banyak mengeluarkan materi buat organisasi ini untuk besar, ya kan? Apa namanya, tenaga, waktu, ya kan? Tapi bukan berarti saya juga nggak munafik. Dari organisasi ini ada benefit buat saya pribadi, tapi bukan dari organisasinya. Tapi silaturahminya ini saya bertemu dengan si A, dengan si B, ada usaha yang bisa kita kerjasamakan, kolaborasikan. Aku usaha ini saya bisa dibantu sama si A, si B, ya kan? Itu bukan berarti kita tujuan kita utama untuk apa namanya mencari keuntungan pribadi atau kepentingan pribadi dalam organisasi ini. Saya rasa itu sangat salah banget kalau misalnya ada kepentingan pribadi di organisasi. Betul. Jadi berkiprah di organisasi itu sebagai dedikasi ya. Dedikasi kita terhadap organisasi ini ya. Kemudian untuk membesarkan. Brother juga malah mengaktualisasi diri, lebih pede lagi, lebih ada kepuasan batin ya. Iya. Ya kan? Jadi memang nggak bisa dipungkiri juga ya. Begitu kita ada di posisi di kepengurusan, otomatis kan kita lebih banyak bisa memberikan ide-ide, ya kan? Memberikan ide-ide gimana nih supaya organisasi hobi kita yang kita tempati rumah kita lah, ini bisa tampak lebih indah, tambah lebih besar, tambah solid, brotherhoodnya tambah tinggi kan? Well ya, kelihatan enjoy, kita nyaman di dalamnya. Nah itulah yang mungkin bro and sis ya, di kalangan bikers itu ada seperti Brother Jiron sama Brother Opung itu berkiprah di klub. Tapi ada juga yang seperti privater ya, artinya bikers yang memang non-club. Non-club, oke. Nah, dari sisi ini banyak yang kita dapat hikmah ya, bagaimana dunia motor itu tidak sekedar motor aja gitu ya, secara fungsi, tapi ada jauh yang lebih maslahat lagi adalah bagaimana kontribusi kita di masyarakat kayak gitu ya, eksistensi dari organisasi itu kepada masyarakat sekitar. Nah, oke, sekarang ke Opung nih. Ini kebalik nih, kalau HDCI kayaknya harusnya bapaknya di HDCI, anaknya di Brotherhood. Ini kebalik nih. Nah, gimana Opung dengan Brotherhood? Kan Opung pernah cerita juga dulu ya, bahwa di Brotherhood ini beda sekali, ya kan? Brotherhood persaudaraannya kuat, unik, seperti yang barusan dikatakan Opung pas ke Lampung itu sampai mendorong motor gitu ya. Nah, ini gimana Opung di Brotherhood ini? Ya, kalau saya sih karena udah umur udah ini, dan di samping itu saya juga punya kesibukan, jadi kalau saya tidak terlalu aktif di dalam organisasi Brotherhood, tapi saya sebagai rakyat biasa aja di Brotherhood ya, cuma tinggal lagi karena di Brotherhood itu persaudaraannya kuat, jadi mereka itu juga di sana itu, kita di sana itu tuh apa namanya itu sangat menghargai, sangat menginiin kepada yang tua-tua gitu. Jadi saya terus terang saja, saya juga bangga. Dan mereka menganggap saya sebagai sesepuh. Makanya itu saya berani berjalan sudah tua begini touring dengan Manen karena saya yakin, percaya ya. Yakin dan percaya bahwasanya mereka itu akan membantu saya sepenuhnya apabila misalnya sesuatu. Jadi saya seperti misalnya anak saya seperti Jiron, istri saya dan yang lain family saya
semua melarang. Udah tua, udah ini, pikir umur, nanti gak apa-apa di jalan. Nanti gimana? Ya itu semua gini. Tapi karena saya percaya, karena persaudaraan tinggi di situ, tidak akan mungkin saya ditinggalkan, akan diinikan oleh semua anggota. Jadi memang kita di sana itu kuat, Pak. Persaudaraannya terus terang aja. Kalau menurut pendapat saya pribadi dan saya rasakan, ya gitu. Jadi ya saya milih karena saya juga udah tua, ya udahlah ya. Karena saya masuk brother juga udah berumur juga. Waktu tahun 98 gitu. Jadi sudah ini ya. Yang muda-muda aja lah yang berkarya gitu. Jadi ya kita yang ngikutin aja lah, kita support gitu. Artinya Opung kan ada keluarga sendiri. Apa keluarga? Maksudnya tuh semacam brother itu seperti sebuah keluarga. Makanya menyimpan trust ya, percaya bahwa saya touring ke Krui itu malah didampingi bukan dengan keluarga anaknya, tapi keluarga di brotherhood itu sendiri. Itu sesuatu yang menarik ya. Brotherhoodnya tinggi. Jadi ada satu kepercayaan bahwa kita membangun persaudaraan di klub motor itu seperti seolah-olah seperti keluarga sendiri gitu ya, yang bisa saling menjaga gitu ya, Opung ya. Oke, makin menarik nih. Nah, jadi di sini mungkin ada yang lebih yang lebih spesifik lagi. Mungkin tadi itu sudah banyak yang dibahas ternyata ya. Jadi beberapa pertanyaan yang saya list itu malah sudah terjawab semua ya kan. Kayak gitu. Nah, mungkin sekarang gini ya. Ada yang lebih personal nih dari Brother Giron. Siap. Ya, attitude atau sikap bermotor ya. Mungkin ini bisa di-share ke beberapa teman Grow and Sis ya. Pemirsa Hey Grow MC. Jadi attitude atau sikap yang wajib dipegang sebagai seorang bikers itu dalam berkomunitas motor, kemudian di masyarakat itu apa? Jadi gini brother, pentingnya kita masuk klub atau organisasi kalau kita mau bermain motor, tentunya jadi itu bisa membatasi kita untuk kita menjaga kita untuk tidak arogansi. Karena apa? Karena pada saat kita riding sendiri pun solo riding, kita kan membawa nama besar organisasi kita, ya kan? Kalau kita attitude kita kurang baik, itu akan berakibat kepada organisasi. Nah, itulah yang selalu kita tanamkan. Kemudian kita organisasi juga sangat menekankan untuk menjadi anggota sendiri organisasi kita. Itu sangat diwajibkan kita mengikuti safety riding dan etika riding. Nah, di etika riding itu kita ada beberapa poin-poin yang kita sampaikan. Bagaimana cara kita saling menghargai lah sesama pengguna di jalan raya ini, ya kan? Karena jangan sampai apapun juga yang kita lakukan di dalam riding ini itu bisa berefek besar terhadap organisasi. Dan juga kalau bahasa kita bilang sih tong kebutan teuing atulah. Jadikanlah rombongan kita pada saat touring itu bisa menjadikan hiburan buat masyarakat. Bisa menjadikan motivasi buat masyarakat. Saya pengen orang hayang kayak mudah-mudahan orang hayang juga gitu kan gitu ya. Nah, jadi hal itu yang kita harapkan. Jadi kita riding itu sangat dinanti sama masyarakat, entah mereka berbagi sama kita ya kan, bukan jadi rombongan itu jalan itu menjadikan cemoohan atau menjadi doa-doa yang jelek buat kita. Kan itu sangat penting sekali karena kita mesti harus tahu, bro.
nenek moyang kita itu pelaut, ya kan? Iya, iya. Bukan biker, Iya. ya kan? Jadi kita harus pelajari. Iya. Kita menjadi biker itu harus seperti apa? Kecuali kalau nenek moyang kita adalah biker, mungkin kita udah terbiasa. Oh, kita udah tahu lah nenek moyang kita kan dulu kalau pakai motor begini kan gitu ya. Nenek moyang kita pelaut berarti Iya, Indonesia iya. mah. Oke, iya. Jadi kita mesti hati-hati lah. Ya. Oke, berarti Gitu. ya menarik sekali ya. Jadi kita bisa harus saling menghargai di jalan, Sangat, ya kan, dengan brother. masyarakat, ya. Oke, kita lanjut lagi setelah yang ini.